Rudal Yunfeng jadi andalan Taiwan untuk serangan balik hancurkan Beijing dan kota besar di Cina. Cina memprovokasi, Taiwan justru balik mengancam negara komunis itu akan menderita saat dibombardir rudal Yunfeng. Taiwan memastikan kota-kota besar termasuk Beijing akan hancur jika rudal Yunfeng diluncurkan. Rudal Yunfeng atau Cloud Peak akan memiliki jangkauan hingga 1.200 mil, kata Pusat Studi Strategis dan Internasional. Rudal tersebut jadi andalan Taiwan untuk melakukan serangan balik jika Cina mulai perang. Ketegangan di Taiwan memang memuncak setelah Cina berulang kali menerbangkan pesawat tempur dan pembom. Cina mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah berjanji untuk menyatukannya kembali dengan daratan jika perlu dengan kekuatan militer. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah mengembangkan serangkaian rudal hipersonik yang menakutkan. Tetapi Taiwan telah melawan, dilaporkan menguji senjatanya sendiri yang mampu mengatasi keseimbangan daya tembak. Proyek rudal Yunfeng diselimuti kerahasiaan dan ada laporan bahwa rudal itu diuji tahun lalu. Meskipun para pejabat membantahnya pada saat itu. Sekarang Menteri Pertahanan Taiwan, Chiu Kuo-sheng, telah menyebutkan rudal itu selama pertemuan Komite Pertahanan Nasional dan Komite Keuangan Parlemennya. Ditanya rinciannya, dia tetap bungkam hanya dengan mengatakan militer sedang mengerjakannya, lapor Taipei Times yang dikutip The Sun. Sementara itu, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan Cina bermain dengan api untuk meningkatkan ketegangan. Agresi Cina telah sangat merusak perdamaian dan stabilitas regional, katanya, pada pertemuan Partai Progresif Demokratiknya. Taiwan dan Cina diketahui kerap berseteru dalam banyak hal, mulai dari kedaulatan wilayah hingga soal COVID-19. Ketegangan itu tercermin dari jet tempur Cina yang sering memasuki wilayah udara pertahanan pulau itu. Selama hampir 2 pekan ini saja, Cina mengerahkan 129 pesawat tempur ke zona identifikasi pertahanan udara. Lebih rinci, pada Senin, 4 Oktober lalu, pemerintahan Xi Jinping mengirim 52 pesawat tempur melintasi pertahanan udara Taiwan. Jumlah itu disebut yang tertinggi sejak secara terbuka Taiwan melaporkan serangan pesawat tempur Cina dari tahun lalu. Kemudian pada Jumat 1 Oktober tercatat 39 pesawat militer melintas. Keesokan harinya terpantau ada 38 pesawat militer Cina yang melintasi zona pertahanan udara Taiwan. Jenis pesawat tempur yang melintas adalah 26 jet tempur J-16, 10 jet tempur Su-30, 2 pesawat Y-8 dan 1 pesawat KJ-500. Menyikapi intimidasi dari Cina, Taiwan mengaku siap tempur dengan negara itu. Mereka juga meminta bantuan Australia untuk meningkatkan kerjasama keamanan dan intelijen mengingat provokasi Beijing semakin intens. Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, berkomitmen akan melakukan sampai akhir jika Beijing memulai perang dengan negaranya. Saya yakin jika Cina akan menyerang Taiwan, saya pikir mereka juga akan menderita, ujarnya. Sementara itu, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen memperingatkan akan ada malapetaka jika Taiwan kembali jatuh ke tangan Cina. Jika Taiwan jatuh, konsekuensinya akan menjadi malapetaka bagi perdamaian kawasan dan sistem demokrasi, ucap Tsai dalam artikel opininya di Foreign Affairs yang dikutip Reuters. Tsai menyatakan Taiwan tak ingin ada konfrontasi militer, mereka ingin menjalin hubungan yang damai, stabil, dan saling menguntungkan. Jika konflik antara dua wilayah itu pecah, akan menjadi pertumpahan darah pertama di Taiwan dan resiko eskalasi antar dua kekuatan nuklir yakni Amerika Serikat dan Cina. Cina menghabiskan anggaran 25 kali lebih banyak untuk sektor pertahanan. Sementara Taiwan tengah berusaha mereformasi militer dan alutsistanya. Taiwan juga memiliki fakta pertahanan dengan Amerika Serikat dengan perjanjian pertama bersama Sino-Amerika Serikat 1954. Sehingga secara teori negara paman Sam itu bisa ditarik ke dalam pusaran konflik, demikian menurut Wei. Cina Taiwan dan Cina Amerika Serikat juga kerap bersitegang di Laut Cina Selatan. Beijing mengaku akan melakukan segala upaya bahkan bila perlu dengan paksaan untuk mempertahankan wilayah Taiwan. Jika Amerika Serikat tak melakukan intervensi, Cina akan dengan mudah menjadi kekuatan dominan di Asia. Sekutu Amerika Serikat yang tahu bahwa ia ternyata tak bisa diandalkan. Menilik sejarah, Taiwan dan Cina pernah terlibat perang saudara dari 1927 hingga 1949. Saat itu, Partai Komunis Cina berusaha menguasai pemerintah Cina yang dipimpin Kuomintang. Menyadari hal tersebut, Partai Kuomintang yang notabene nasionalis berusaha menyingkirkan kaum komunis. Namun Cina terus memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang tak terpisahkan, meskipun mereka tidak pernah memerintah pulau tersebut. Kubu Kuomintang pun kalah dan melarikan diri ke Pulau Formosa atau Taiwan, kemudian membentuk pemerintahan sendiri pada 1949. Status quo
baru muncul 30 tahun lalu saat Beijing dan nasionalis Taiwan mengakui sikap satu Cina. Sebagaimana dalam konsensus 1992, sejak saat itu sikap tersebut ditafsirkan secara berbeda oleh kedua belah pihak. Presiden Taiwan dan partainya sudah lama menolak konsensus itu. Sebaliknya, dia berulang kali mendesak Beijing untuk mengakui kedaulatan Taiwan dan keinginan rakyatnya. Di sisi lain, upaya Cina menguasai Taiwan tak pernah surut. Pada 2019, Presiden China Xi Jinping meminta pulau itu bersatu kembali secara damai dengan negaranya. Namun ia menolak mengesampingkan penggunaan kekuatan. Ancaman aksi militer terutama yang berkaitan dengan kegiatan yang dianggap separatis tetap menjadi ancaman bagi Taiwan. Taiwan tidak bisa menerima penyatuan dengan Cina, salah satu pemicu utamanya karena peristiwa di Hong Kong yang menunjukkan bahwa menjaga kedaulatan Taiwan sangat penting guna melindungi posisinya sebagai satu-satunya negara demokrasi berbahasa Cina di dunia. Juni lalu, Menlu Taiwan menganggap penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong digunakan untuk membungkam gerakan pro-demokrasi kota itu. Undang-undang itu mengkriminalisasi apa saja yang dinilai sebagai tindakan subversi, pemisahan diri dan kolusi dengan kekuatan asing. Selain itu, undang-undang tersebut digunakan untuk mengikis kebebasan pers yang memenjarakan aktivis pro-demokrasi dan lawan-lawan pemerintah. Selain mengirim pesawat tempur di sekitar wilayah udara, Taiwan juga menuduh Cina menggunakan perang hibrida untuk merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi di pulau itu. Cina menggunakan perang kognitif, kampanye disinformasi dan intimidasi militer untuk menciptakan banyak kecemasan di antara orang-orang Taiwan. Kata Wu seperti dikutip CNN. Wu menyebut Beijing kerap menyebar berita palsu tentang Taiwan, bahkan pernah menuduh negara ini memalsukan angka kematian akibat COVID-19. Meski Taiwan nyaris setiap hari digempur Cina, mereka tak akan tunduk pada tekanan. Pemerintah juga akan berhati-hati walaupun sudah mengantongi dukungan dari komunitas internasional.